Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Tolonglah aku, ya Allah, memujikan nama-Mu, karena berkat dan anugerah yang hiburkan hatiku. Tolong ajarku Tuhan, lagu salib di surga, agar aku muliakan penebus manusia. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Oh, berkatilah aku selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Lloyd lagunya. Sekaranglah waktunya kita akan menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Gerard Korengkeng. Kami persilakan Pendeta menyampaikan, jangan lupa perkenalkan diri dan keluarga. Waktu yang indah ini untuk Pendeta, kami persilakan. Baik, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Salam selamat pagi dari Indonesia dan selamat malam di Amerika. Saya berterima kasih oleh karena kasih Tuhan boleh diberikan kesempatan untuk melayani jemaat Cisdak. Saya pikir saya sudah 2 kali ya. Yang lalu saya pernah melayani dan waktu itu sahabat saya yang menghubungi, dan saat ini saya pikir Pak Suyatno Penu mengizinkan saya untuk melayani. Terima kasih untuk kesempatan. Ya, sekedar perkenalan, saya saat ini melayani jemaat di Jakarta, tepatnya jemaat Chenli. Jadi ada di sini ketua saya, Ketua Jun Kong, jemaat Chenli di MT Haryono di lantai 3. Saya sebenarnya baru 10 tahun di DKI Jakarta. Sebelumnya saya pelayanan di Manado, khususnya di Conference Minahasa. Jadi setelah tamat dari Unclub tahun 1999, saya langsung melayani di Conference Minahasa selang waktu 12 tahun. Jadi melayani di sana dan tidak pernah bercita-cita datang di Jakarta sebenarnya. Tapi waktu itu ada cerita yang sangat panjang.
Waktu itu Pendeta Michael Palar diangkat jadi Direktur Hope Channel Indonesia, dan dia sementara melayani di Jemaat Tumuto Imperium Jakarta. Jadi di situ ada kekosongan. Kalau boleh saya ditawarkan, sebenarnya tidak pernah bercita-cita ya secara pelayanan di mana-mana ada minus plusnya tentunya. Tapi itulah ceritanya, saya datang di Jakarta, melayani di Tumoto 7 tahun, kemudian Depok Jaya 2 tahun, dan saat ini melayani di Jemaat Chenli. Jadi itu saya sudah menikah, istri saya juga, saya ada orang Manado, istri saya juga orang Manado, namanya Gladys Tengker. Kami sudah dikaruniai anak, 1 orang anak, namanya Saibil, sementara sekolah di Makarios, kelas 12. Jadi itulah kami sesingkat untuk perkenalan buat kita semua. Baik, sebelum kita mulaikan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus berbicara lewat kami, lebih khusus hamba-Mu yang Tuhan akan izinkan untuk bawakan firman yang kudus. Berkati hamba-Mu dengan hikmat dan kami semua, supaya kami dapat mengerti apa maksud Tuhan. Pimpin acara ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara yang kekasih. Minta maaf saya tidak share screen untuk materi saya. Saya hanya rindu sharing saja dengan saudara-saudara pada saat ini. Apa bagian saya boleh berapa menit? Boleh supaya saya mengatur waktu, jangan sudah kelebihan. Ibu Jane, jangan saya berapa waktu kira-kira buat saya? Waktu ya, 30 lah, 30 sampai 35. Oke, ya. Oke. Mungkin tidak sampai atau gimana. Baik. Saya memberikan judul pekabaran malam ini adalah singkat tetapi selamanya. Oke, singkat tapi selamanya. Bagaimana itu? Saya rindu kita buka Alkitab kita. Kalau boleh kita buka Alkitab kita, saya rindu kita sharing beberapa ayat. 3 ayat saja. 3 ayat saja. Di dalam buku 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Ya, saya lihat saya belum menyapa Pendeta Praban di sini. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Saya walaupun beliau tidak kenal saya, tapi saya mengenal beliau. Kita buka 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Ya, kita tahu bahwa buku Tesalonika adalah tulisan Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Sesuai dengan laporan pendeta muda yang ada di sana, Timotius. Jadi ini adalah tulisan atau surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dia bersyukur oleh karena kesetiaan yang sudah dibangun oleh jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Kenapa saudara? Karena pada umumnya jemaat di Tesalonika adalah orang-orang non-Yahudi yang masuk Kristen, dan mereka boleh bertumbuh dengan berkat Tuhan, kesetiaan mereka, walaupun di luar sana ada banyak tantangan. Ada banyak tantangan, baik orang Yahudi, baik penyembahan Baal dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini, ucapan syukur dan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika bersyukur oleh karena pertumbuhan rohani. Ya, kita tahu tema dari buku Tesalonika adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan inilah pengharapan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jangan pernah gelisah, khawatir bahwa Yesus akan datang. Kamu yang memiliki keluarga yang sudah Tuhan izinkan meninggal, beristirahat sementara. Ada kebangkitan waktu Yesus datang. Inilah kegelisahan dari orang-orang jemaat Tuhan di Tesalonika, sehingga surat ini harus dikirimkan. Dan Rasul Paulus berharap supaya mereka tetap setia kepada Tuhan sampai Dia datang. Apapun yang terjadi, yes, kita tahu mereka menghadapi krisis, walaupun tidak seperti saat ini kita menghadapi krisis pandemi COVID-19, tetapi mereka menghadapi krisis bisa jadi sama secara rohani, fisik, mental, dan sebagainya.
Tetapi jawaban Rasul Paulus supaya mereka berjaga-jaga, bertahan, tetap setia, menyiapkan hati setiap hari supaya tetap kudus, supaya siap menanti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Saya mengambil bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, 17, 18. Sehingga saya menyampaikan judul pada saat ini adalah singkat tetapi selamanya. Apa yang saya maksudkan pada pagi ini? Mari kita buka. Ayat yang pertama. Ya, saya tahu bahwa ayat ini terbentuk dari ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Tetapi saya mengambil nasihat-nasihat dari 3 ayat di paling tengah dari ayat-ayat nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kalau saudara sudah membuka Alkitab, ayat yang pertama adalah, ya, dalam bahasa Indonesia adalah bersukacitalah senantiasa. Saudara, bersukacitalah senantiasa. Kalau King James Version dia mengatakan rejoice evermore. Dalam Alkitabannya rejoice always, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia bersukacitalah senantiasa. Coba saudara baca dan nikmati permata di dalam ayat ini. Apa yang pendek di sana, saudara? Apa yang singkat di sana, saudara? Bersukacita. Oke. Bersukacitalah. Tetapi apa yang selamanya, yang panjang, yang melebihi dari apa yang kita pikirkan saat ini bersukacita, apa yang selamanya yang kita harus buat? Terkadang ini jadi tantangan buat saya secara pendeta juga. Dalam pelayanan, terkadang ini kita tidak pernah pikirkan. Dan ini yang Rasul Paulus sampaikan, walaupun jemaat Tesalonika menghadapi tantangan secara rohani, menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, apa yang harus dilakukan? Bersukacita. Kemudian apa yang saya bilang yang selamanya atau panjang di sana? Senantiasa. Kita boleh bersukacita, tapi mungkin waktu ulang tahun, ya. Tadi didoakan ada yang punya ulang tahun, ya. Kalau dapat tantangan, gimana? Kalau kena COVID, kalau keluarga kita meninggal oleh karena COVID, tadi Ibu Jane bilang, ya, 2 anjing pasti ya disayang, ya. Kena COVID dan wah, itu luar biasa, saudara. Ya, bersukacita singkat. Tetapi yang saya maksudkan selamanya adalah senantiasa. Kita harus bersukacita senantiasa. Saya mau sharing. Ada sahabat saya. Ya, oleh karena efek pandemi ini, saudara, dia kena PHK. Wow. Menyesakkan dada. Dia telepon saya, Gerald, aduh saya sudah di PHK, padahal saya memiliki istri, anak-anak, keluarga yang harus saya bantu. Mereka adalah tanggung jawab saya. Tapi bersyukur oleh karena walaupun di PHK, ya dapat pesangon kira-kira. Ya cukup lumayan. Dia malah telepon, Gerald, kamu sebagai pendeta, coba kasih input, kasih masukan. Apa saya mau kasih perpuluhan pesangon saya? Karena saya lihat ya cukup gede. Ya, bagi orang Indonesia sangat gede. Ya, saya mau sampaikan di atas 1 miliar lah. Dia punya pesangon karena dia punya jabatan yang luar biasa, tapi kena PHK, bayangkan. Kemudian saya bilang, kamu dapat pesangon oleh karena bekerja, bukan? Kalau tidak bekerja, Anda tidak akan dapat pesangon. Jadi itu adalah income. Oke, kalau begitu, oke, saya siap. Saya siap kasih perpuluhan. Oke, saya bilang, banyak berdoa. Waktu dia kasih perpuluhan, ini ceritanya sama saya. Waktu dia kasih perpuluhan, saudara, ya bagi orang Indonesia, ya bagi kami ya besar itu. Waktu dia kembalikan persepuluhan, dia bersyukur, dia bersukacita. Minggu depannya dia kena COVID. Bayangkan, saudara. Baru kasih perpuluhan, kena PHK lagi. Coba saudara bayangkan ke saudara yang ada di Amerika, ada sementara bersyukur, mengasihi, melayani, setia bayar persepuluhan, ada orang dan sebagainya, saudara baik dan sebagainya. Baru bayar, itu cukup gede ya bagi orang Indonesia. Ya di atas 100 juta lah. Dia kena COVID. Bukan hanya dia kena COVID, istrinya kena COVID.
Anak-anaknya kena COVID, keluarganya kena COVID. Saudara, apa ini? Tapi saya menelpon dia. Saya bilang, sahabat, jangan pernah tawar hati. Dan jangan pernah persalahkan Tuhan. Saya mengutip kata-kata di dalam Amsal, bukan? Biasa kita kasih kekuatan, kan? Biasa coba saja kita kena. Biasanya kita saling menguatkan. Saya bilang, hati yang gembira adalah obat yang maju. Wah, tetap bersukacita. Waktu saya kutip ayat ini, saya bilang, saya sempat menyampaikan kata-kata seperti renungan saya bilang, biasanya bersukacita kalau kita diberkati, bukan? Tetapi saya mau katakan, tidak diberkati pun, mendapat tantangan fisik pun, tetap bersukacita. Karena ayat berkata, bersukacitalah senantiasa. Rejoice always, rejoice evermore. Selamanya, abadi. Wah, saudara, bayangkan, saudara. Di mana? Bayangkan dia kena COVID, baru di PHK, keluarganya kena COVID. Bayangkan mau bersukacita gimana? Tetapi amanat surat Paulus, anjuran nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika adalah gambaran kepada kita, jemaat saat ini, sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jemaat Tiasdak yang saya kasih, bersukacitalah. Amin, saudara. Ada amin di jemaat Tiasdak. Ya, dapat tantangan, tetap bersukacita. Dapat berkah, tetap bersukacita. Baik kehidupan pribadi, keluarga, berjemaat, kita tetap bersukacita. Mau banyak klien, sedikit klien. Mau PHK, saya dengar ada juga yang sakit, ada stroke dan sebagainya. Tetap bersukacita. Sulit, saudara. Saya mau katakan ini sulit. Tetapi inilah yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Inilah yang berbeda. Inilah yang berbeda dari kita sebagai umat Tuhan. Kalau mau ikut dunia, ngapain? Saya juga tidak masuk gereja dapat COVID. Kamu yang masuk gereja kena COVID. Kamu yang membayar perpuluhan setia kepada Tuhan kena COVID. Kami tidak setia kena COVID. Sama aja. Tetapi inilah yang berbeda dari kita. Amin, saudara. Inilah yang singkat dan selamanya yang kita harus buat. Apa yang singkat? Bersukacita. Yang selamanya senantiasa bersukacita. Yang kedua, ayatnya yang ke-17. Ini pendek, benar ayat-ayat ini. Apa yang singkat yang saudara baca dari ayatnya yang ke-17? Doa. Berdoa. Tetapi yang selamanya, yang panjang, yang sering kali kita lupa. Banyak kali kita berdoa jadikan Tuhan sebagai ban reserve. Nanti butuh baru berdoa, bukan? Kalau sakit, sampai lutut kita terkelupas oleh karena apa? Wah, kalau boleh Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana Engkau? Di mana? Sepertinya kita setiap hari berhubungan dengan Tuhan seperti kata Alkitab. Tetapi waktu sehat-sehat, no. Ya, nanti dapat cubitan dari Tuhan. Wow, berdoa tuh sebenarnya tidak mau tidur, mau berpuasa saja, mau berdoa saja pendeta. Kenapa saya sementara dapat tantangan? Tapi kalau tidak ada dapat tantangan, biasanya singkat berdoa. Tetapi yang harus kita lakukan adalah tetaplah berdoa. Kalau saudara buka tulisan Ellen G. White di dalam Step to Christ, atau kerinduan segala kebahagiaan sejati, kalau edisi bahasa Indonesia, tipis buku itu. Saya menyenangi buku itu. Di dalam halaman yang ke-110, dia berkata, kita harus senantiasa berdoa jika kita ingin bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Wah, kita harus, ini kata imperatif, kata perintah. Berdoa dengan rajin amat perlu. Jangan biarkan ada sesuatu yang merintangi. Usahakan supaya tetap terpelihara hubungan yang terbuka antara Yesus dengan jiwamu sendiri. Ya, kita tahu dia Allah, kita tahu dia juru selamat, kita tahu dia pencipta. Tetapi hal yang sama, bersamaan dengan itu, dia adalah sahabat kita. Tidak perlu bahasa Greka, tidak perlu bahasa Ibrani untuk berdoa. Tidak perlu menyebut orang bilang, oh Yehosua, Hamasia, dan sebagainya. Dia adalah sahabat kita. Seperti saudara saling memanggil satu dengan yang lain. Di sini saya boleh melihat ada Ibu Jane, ada Ibu Sandra ya yang buka. Ya. Saling panggil, maaf saya panggil ya, saya bukan panggil tante dan ibu ya.
Hey Sandra, hey Jane, oh Tuhan, seperti itu. Ya, dia walaupun kita berdosa, dia sangat mendengar. Dan yang paling penting adalah tetaplah. Sudah. Kita berdoa, mungkin berdoa karena ulang tahun, kita berdoa karena thank you God, terima kasih untuk sinar matahari, thank you God karena saya boleh bangun. Tetapi apakah saudara berdoa untuk hubungan pribadi, untuk melayakan seperti jemaat di Tesalonika supaya mereka hidup kudus dan pertumbuhan secara rohani? Ya, saya tahu kita mesti berdoa. Kalau saudara baca tulisan Nyonya White, berdoa secara pribadi. Mendoakan keluarga, mendoakan jemaat. Dan juga saudara saling mendoakan. Intercessor prayer. Saya tahu kita ada saat ini oleh karena ada orang yang berdoa. Saya tahu. Saya masih punya orang tua. Dan saya tahu mama saya sering mendoakan saya walaupun saya seorang pendeta. Dan saya sering kali menelpon, Mama tolong doakan supaya saya menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam pelayanannya. Saya sering berdoa, Mama berdoa. Saya sering kali bergurau sama, kelihatannya Mama saya sudah tidak pernah doakan saya waktu kalau saya telepon di kampung di Tondano, di Manado, ya di Tondano. Ya. Saya tahu saya ada oleh karena istri saya mendoakan saya, anak saya, mama saya, jemaat saya yang mendoakan saya. Kita perlu mendoakan. Saya mau sharing bagaimana berdoa. Hanya cerita, bukan kesombongan. Sebelum saya di Chenli, saya melayani di waktu di Tumoto. Saya oleh karena 7 tahun memang pengalaman panjang di sana. Kalau di Indonesia sudah panjang, kalau di Amerika mesti 15 tahun, mungkin seperti pendeta Tumbarante ya yang lalu ya, mungkin sekitar 15 tahun di sana. Saya pernah diundang oleh anggota saya. Dia bekerja kepada bosnya. Bosnya adalah seorang politikus di Indonesia, salah satu, saya tidak perlu sebutkan, politikus dari satu partai, seorang pejabat, mantan bupati, mencalonkan gubernur, tapi dia seorang pejabat di DPR RI, seorang yang cukup diberkati, tanda kutip kaya. Tapi dia berlatar belakang bukan Kristen, tetapi dia Muslim. Bahkan dia sudah seorang haji. Oke, jadi dia sangat dihormati. Tetapi seringkali dia memintakan anak buahnya yang sebagai anggota saya. Minta, kamu punya pendeta bukan? Ya bos. Oke, kamu minta pendetamu untuk mendoakan saya, keluarga saya, bisnis saya, usaha saya, dan sebagainya. Jadi saya ditelepon, pendeta Gerald, boleh berdoa sama bos saya? Oke, saya bilang hanya berdoa kan kepada siapa saja kita berdoa. Malahan kalau kita doa siapa pemerintah, walaupun tidak dengar, tapi kita sering doakan, bukan ya, pemerintah, Pak Presiden, Menteri, dan sebagainya kan. Semuanya, apalagi sekarang berkati para medis, kita akan mendoakan, itulah kita sebagai umat. Jadi saya berdoa. Ya, sering saya berdoa, saya diminta. Malahan saya dengan istri saya sering kami mendoakan oleh karena mereka bilang doakan dalam doa, bikin doa khusus untuk mereka, jadi kami juga mendoakan. Beberapa kali saya hanya cerita saja beberapa momen. Jadi satu kali dia memiliki bisnis usaha, ya kalau di Indonesia miliaran. Dia minta supaya proyeknya berhasil. Tapi yang anehnya seorang haji, dia minta supaya pendeta Advent mendoakan dia. Jadi dia percaya. Padahal saya tahu bukan karena saya, Tuhan bukan. Ya kita hanya sharing aja. Jadi saya berdoa. Jadi tiba-tiba saudara ada beberapa proyeknya artinya selesai, hanya berhasil. Singkat cerita, saya tidak tahu, saya juga tidak pernah dikasih uang. Jadi tidak pernah ini kan berdoa, saudara. Jadi waktu proyeknya selesai, tiba-tiba saya dapat telepon. Pendeta harus melakukan perjalanan rohani ke Israel. Wah, kenapa? Kenapa? Ini bos saya sudah belikan tiket pendeta dan maksudnya istri pendeta. Wah, gimana ini? Mesti minta izin kok. Ini mendadak, padahal kami baru pulang dari Manado karena kami cuti akhir tahun. Padahal kami baru sampai awal tahun, baru cuti. Kenapa? Sudah dibelikan tiket. Kaget ini. Kenapa? Bos saya berterima kasih katanya. Proyeknya sudah berhasil. Ya dia mau bagi berkat sama pendeta, tapi
dia mau berangkatkan pendeta. Kan katanya kalau Kristen perjalanan rohani bukan ke Mekah. Oke, kemana? Ke Israel. Oke, jadi kami bersiap. Tapi waktu dicek, mau siap-siap sudah, mau 1 minggu sebelum. Itu bayangkan saudara, mau 1 minggu, tinggal 1 minggu. Jadi kami diberitakan sudah dibelikan tiket, 1 minggu sudah mau berangkat. Waktu saya cek, saya punya paspor sudah habis. Maksudnya sudah masa berlakunya. Waktu itu di Indonesia baru memulai pendaftaran kalau buat paspor secara online. Dan waktu itu sangat bagaimana Tuhan, ini sudah dibelikan tiket, bikin online, tidak, di-reject selalu. Di-reject karena online katanya kuotanya habis dan sebagainya. Tiba-tiba saya punya anggota kasih tahu, pendeta di Monas ada hari ulang tahun dari imigrasi dan banyak ada kuotanya, ribuan katanya, 1.600 katanya. Wah, itu hari Jumat, hari Minggu katanya. Saya pikir ya pergi saja hari Minggu pagi jam 7. Padahal saudara tahu ceritanya. Ada malam Minggu banyak orang sudah menginap di sudah tidak pulang karena mereka mau antri. Jadi singkat cerita saya antri. Di belakang saya ada ribuan, di depan saya ada ribuan. Tiba-tiba dapat berita kami sementara antri sudah putar-putar seperti ular di Monas. Tiba-tiba dapat pengumuman dari pengarah surat. Kuotanya sudah selesai, habis. Oh, saudara! Langsung saya hampir tidak bisa berjalan oleh karena sudah tidak bisa. Padahal minggu depannya sudah mau berangkat. Tapi saya ingat pagi itu, saya belajar dengan istri saya renungan pagi. Ayatnya berbicara bahwa Tuhan kita sebagai panglima perang. Dia tidak akan pernah meninggalkan kami. Jadi pagi itu saya hanya berdoa singkat, Tuhan, bukankah saya baru belajar tadi pagi, Engkau adalah panglima kami. Engkau adalah penopang, pelindung kami, sumber segala berkat. Saya hanya berdoa, kalau Tuhan mengizinkan. Karena tiket sudah dibeli, saya bilang, ini puluhan juta ini, sudah dibeli berdua. Gimana? Tiba-tiba kami sudah mau pulang. Saya tahan lapar oleh karena antri, mau pulang. Tiba-tiba ada pengarah suara. Di depan pintu gerbang mau masuk antrian, ada kuota 200 orang. Wah, saya saudara bersama dengan banyak orang berebutan masuk. Jadi saudara, kalau saudara lihat ini orang berdesak-desakan, saya sudah tidak mau peluk, mau apa, pokoknya saya sudah tidak tahu bagaimana gayanya. Karena ini singkat cerita, saya lolos. Maksudnya dapat jatah, saya bisa mengurus dan saya bisa pergi. Itu oleh karena doa. Tapi saya mau katakan bukan karena kita dapat berkat, tapi saya mau katakan berdoa, tetaplah berdoa. Amin, saudara. Mau diberkati, tidak diberkati, kita tetap berdoa. Kemudian hal yang ketiga adalah ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah. Itu singkat. Tapi yang selamanya adalah segala hal. Amin, saudara. Segala hal. Segala hal. Everything. Segala hal. Jangan, saya melihat postingan-postingan sahabat-sahabat saya waktu kena COVID, mereka bilang, bukankah kita bukan hanya menerima berkat Tuhan, tetapi harus menerima kesusahan ini. Oh, mereka luar biasa. Saya bilang ini umat-umat Tuhan yang luar biasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Saya datang dari Manado, Minahasa, saya lihat banyak marga Manado di sini. Pasti saudara mengerti. Di Manado biasanya ada pengucapan syukur, Thanksgiving ya. Kalau di Amerika mungkin bulan November ya, akhir-akhir bulan ya. Kalau di Manado ada 1 bulan, 1 tanggal disiapkan, dikhususkan untuk Thanksgiving, pengucapan syukur. Orang Manado bilang pengucapan. Dan itu luar biasa. Oleh karena saya pernah melayani di Minahasa, saya pernah melayani di Kota Tomohon, saya pernah melayani di Minahasa Tenggara, saya pernah melayani di Minahasa Selatan. Dan waktu itu yang paling besar Minahasa Selatan. Wah, banyak sekali, Bang. Dan biasanya anggota juga merayakan. Biasanya orang mengadakan pengucapan syukur oleh karena panen cengkih atau panen pade. Padi ya, oke. Biasanya itu dianggap itu mewakili pekerjaan atau usaha. Tapi ketika ada saudara, ada juga yang tidak pernah panen padi, tidak ada sawah, tidak ada cengkih, tapi mengikuti apa? Pengucapan. Bikin moloan saudara. Kalau saudara pernah ke Manado, ya bagi saudara-saudara orang Manado pasti tahu. Hari itu macet, lebih macet dari Jakarta.
Saudara akan tembus satu kampung bisa berjam-jam kalau memang macet. Memang sulit. Jadi dianjurkan jangan bawa mobil, bawa motor aja. Atau kalau saudara pergi 1 hari sebelumnya dan pulang 1 hari sesudahnya. Itu dianjurkan. Karena kami pernah menikmati bukan hanya tinggal di tempat, tapi kami pergi. Dan satu poin yang saya dapatkan, walaupun dalam sisi ini ya, dalam konteks ini, mereka mengucap syukur walaupun tidak panen padi, tidak panen cengkih, tetapi mereka tetap mengucap syukur. Ya, mereka bisa menyiapkan walaupun keluarga sederhana, tidak kaya, tetapi mereka boleh menyiapkan makanan untuk 20-50 orang. Bayangkan, saudara. Dan itu disiapkan meja yang panjang. Berbagai macam aneka makanan, menu disiapkan. Pak, itu hanya, saya mau katakan, bukan berarti mengucap syukur mesti pesta atau boros-boros. No. Tetapi saya mau angkat di sini adalah, mau panen tidak panen, diberkati tidak diberkati, tetap mengucap syukur. Amin, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan itu yang dianjurkan, dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kamu harus demikian. Percaya bahwa Yesus akan datang. Percaya orang yang mati akan dibangkitkan, ada pengharapan. Percaya kalau setia akan mendapatkan upah. Itulah sebab tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Itulah yang Tuhan inginkan. Sebelum saudara lihat, jangan padamkan roh, dan sebelumnya harus mengasihi dan sebagainya untuk melakukan kebaikan, itu ayat sebelumnya. Tapi saya mau katakan, ini singkat. Tapi selamanya panjang harus dilakukan. Saudara tahu tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka tidak menyembah patung, apa jawaban mereka, saudara? Ini luar biasa ini ayat ini. Kalau saudara baca. Ayat 19 dari Daniel pasal 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Waktu mereka dimintakan, lebih baik kalian menyembah. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewan Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Saya mau singkatkan secara sederhana dengan bahasa saya. Kalau Tuhan mau tolong, kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, praise the Lord. Always. Tetap praise the Lord. Kalau Tuhan mau tolong, tetap praise the Lord. Kalaupun Tuhan tidak mau tolong, tetap praise the Lord. Amin, saudara. Dan mereka, saya mau sampaikan, mereka tetap berdoa, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Sehingga, saudara tahu, apa ending dari cerita ini? Mereka diberkati dengan pekabaran, mereka tidak terbakar. Karena Tuhan ada di sana. Mereka menyembah Tuhan, mereka tetap bersuka, berdoa, dan mengucap syukur. Saudara yang kasih, jemaat Jisdak yang saya kasih. Pekabaran ini sederhana, tetapi saya rindu melalui nasihat Rasul Paulus, melalui Tuhan, dari Tuhan, biarlah kita melakukan. Jangan lupa, ini singkat, tapi selamanya. Apa itu, saudara? Bersukacita senantiasa. Berdoa, tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita rindu Tuhan cepat datang. Ada kebangkitan. Kerinduan kita bersama pada reuni nanti. Saya akan bilang, Ibu Jin, Ibu Sandra, Bapak Wiwingkang, semua, Bapak Suyatno. Kita akan bersama. Tuhan memberkati kita. Kita tetap setia sampai Dia datang. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta atas pelajaran firman yang begitu menguatkan iman kami untuk selalu lebih setia kepada Tuhan. Kalau mau berbicara soal doa, memang kuasa doa itu memang besar khasiatnya. Terima kasih Pendeta. Masing-masing kita di sini punya pengalaman dalam berdoa, dan apa yang Pendeta share malam ini bisa memberikan kami untuk tetap berdoa dan bertambah-tambah di dalam selalu berdoa. Terima kasih. Oke, baiklah, kita akan menutup acara kita. Ada Simpson di sini.
Boleh Simpson bawakan lagu? Apakah Simpson hadir? Simpson, boleh menyanyi? Kami persilakan. Shalom. Salam. Shalom. Jelas suaranya, bagus. Padamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar aku dapat hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Simpson, lagunya yang begitu merdu dan menguatkan kita. Baiklah, sebagai doa tutup kami persilakan Pendeta Gerald untuk berdoa. Baik, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di malam hari ini waktu Amerika, waktu pagi di Jakarta, Engkau mengajarkan hal yang sederhana dalam pertumbuhan rohani kami lewat nasihat kepada jemaat Tesalonika, dan bersamaan untuk kami juga, jemaat Tuhan yang hidup sementara menanti kedatangan Tuhan. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan lewat kehidupan kami. Sementara kami melayani Tuhan, sementara kami bekerja, sementara kami menunggu kedatangan Tuhan.
biarlah kami tetap bersemangat dalam kehidupan rohani. Bersukacita walaupun harus menghadapi tantangan. Tetap berdoa walaupun kami dalam kehidupan kami ada banyak hal yang kami hadapi. Dan kiranya doa itu memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Dan kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan itulah yang Engkau rindukan sebagai umat. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang kasihan. Berkati pribadi, lepas pribadi, keluarga mereka, pekerjaan mereka, bahkan gereja. Dari gembala, tua-tua gereja sampai anggota. Kami tahu bahwa Tuhan rindu kami bersiap pada kedatangan Tuhan. Tuhan rindu kami untuk bertemu ketika Engkau datang. Kiranya berkat Tuhan melimpah buat kami. Semoga Allah kita penuh damai sejahtera, menguduskan kita seluruhnya. Semoga roh dan jiwa kita, tubuh kita terpelihara secara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Tangan Tuhan yang tak kelihatan kiranya memberkati kami yang hadir saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.